Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM 1903211000055 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian A. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial penggunaan aplikasi Frontier dan interpretasi dari output data yang diolah menggunakan aplikasi Frontier. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai bagaimana cara mengolah data pada aplikasi Frontier. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu untuk data yang ingin kita olah. Di sini ada data mengenai jumlah produksi, kemudian input yang digunakan untuk produksi tersebut yaitu luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan juga pupuk kandang. Untuk responden sendiri di sini ada 60 responden. Baik, untuk mengolah data Frontier yang kita lakukan pertama yaitu copy terlebih dahulu bagian ininya. Setelah itu kita pindah ke sini. Setelah itu di sini kita perlu menambah jenis data. Kita tambah di sini, tambah kolom terlebih dahulu. Kemudian kita ketik jenis data. Kemudian untuk pengolahan di aplikasi Frontier sendiri, untuk nama responden di sini tidak menggunakan nama dari responden, melainkan kita ganti dengan angka. Karena di sini ada 60 responden, maka kita menggunakan angka 1 sampai 60. Setelah itu, untuk jenis data, karena data ini adalah data cross section, maka kita di sini menggunakan angka 1. Setelah itu untuk data jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang ini kita perlu melogaritmakannya. Untuk melogaritmakannya itu dengan cara menggunakan rumus di Excel, yaitu sama dengan ln, kemudian klik datanya dan enter. Begitupun dengan luas lahan. Agar ini terlogaritma secara langsung atau otomatis, kita di sini seret saja seperti ini. Setelah data-data tersebut terlogaritma, kemudian kita di sini perlu untuk membuat file baru, yaitu file Excel baru, di mana untuk data untuk isinya itu hanya data-data yang angka ini, baik dari nama responden, jenis data, dan juga data yang lain. Jadi ini kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita Ctrl New untuk membuka file baru dan kita paste di sini dengan paste spesial. Kita pilih yang paste spesial, kemudian klik yang values. Setelah itu oke. Di sini kita perlu mengubah bentuk ini, dimana setelah koma kita perlu 6 digit setelah koma, baik di satu maupun di angka yang lain. Jadi kita menggunakan ini, menambah 6 digit di belakang koma. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah ini selesai, kemudian kita perlu untuk men-save-nya dengan cara save as. Kemudian untuk tempatnya kita bisa taruh di tempat atau di folder yang sama dengan aplikasi Frontier-nya. Kemudian kita ganti namanya dengan nama yang mudah, contohnya EPP. Setelah itu untuk tipenya kita di sini pilih yang teks MS-DOS. Setelah itu kita save. Kemudian kita oke, kemudian yes. Setelah selesai menyimpan, kita close untuk file ini atau tutup dulu. Di file ini lebih baik kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita close juga. Setelah itu yang pada file tadi, yaitu yang dalam bentuk txt, itu kita perlu mengubah tipe datanya menjadi tipe DTA. Kita ganti DTA. Setelah itu kita klik yes.
Setelah itu kita masuk ke aplikasi frontiernya. Pada aplikasi frontier yang pertama kita ketik yaitu klik T. Setelah itu klik 1. Kemudian untuk nama datanya tadi kita kasih nama epp.dta. Untuk outputnya kita kasih nama epp.out. Setelah itu kita klik lagi 1, kemudian Y. Setelah itu ini berapa banyak cross section di data itu ada 60. Kemudian klik 1. Setelah itu klik 60 karena ini menanyakan mengenai total data. Setelah itu mengenai home ini regressor tadi itu ada 5 inputnya, jadi kita klik 5. Setelah itu klik Y dan terakhir ini N. Setelah itu klik enter. Nah, maka di sini akan muncul untuk outputnya. Setelah itu kita lihat dulu untuk outputnya. Ya, outputnya bisa dibuka pada notepad, itu juga bisa. Jadi di sini ditampilkan seperti betanya, kemudian di sini juga ada LR-nya dan yang lain-lain. Jadi mungkin itu untuk tutorialnya. Kemudian untuk interpretasi dari output ini nanti akan dilanjutkan setelah ini. Untuk interpretasi yang pertama yaitu analisis uji LR test. Hipotesis dari analisis data ini adalah H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang dan H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Untuk nilai LR test sendiri yaitu LR test of the one side error sama dengan 0,63113458E plus 01. Hasil output LR test dapat digunakan untuk mengetahui apakah dalam proses produksi ini terdapat kasus inefisiensi. Untuk mengetahui adanya efisiensi atau inefisiensi dapat dilihat dari signifikan atau tidak. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya, kita perlu membandingkan antara nilai LR test dengan tabel kode PALM. Nilai LR test dari output produksi ini adalah 6,311. Kemudian untuk nilai kode PALM dengan tingkat kesalahan 5% adalah 5,138. Bisa dilihat pada tabel kode PALM. Sehingga dari hal ini dapat diketahui bahwa nilai LR test 6,311 lebih besar dari nilai kode PALM 5,138. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang artinya pada data tersebut terdapat kasus inefisiensi. Untuk interpretasi selanjutnya yaitu persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis, gamma. Nilai gamma dapat dilihat untuk mengetahui persentase error term pada data yang diolah dengan cara melihat nilai koefisien gamma. Kemudian membandingkan nilai T tabel pada gamma dengan nilai T hitung. Pada output ini nilai gamma dapat dilihat sebagai berikut. Gamma koefisiennya yaitu 0,94938121E plus 00. Kemudian untuk standar error sama dengan 0,55206560E min 01 dan T rasio yaitu 0,171968991E plus 02. Dari nilai gamma tersebut dapat diketahui bahwa nilai T hitung yaitu 17,196 karena pada T rasio itu ada plus 02 sehingga pada nilainya itu dikalikan dengan 100 maka jadinya adalah 17,196. Kemudian untuk nilai T tabel dengan tingkat kesalahan 5% sebesar 2,004879 sehingga dapat diketahui bahwa nilai T hitung 17,196 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,004879. Koefisien gamma sama dengan 94,93 sehingga error term sebesar 94,93%, di mana hal ini bisa dilihat pada koefisien gamma pada outputnya yang disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya yaitu 5,07% error term disebabkan oleh adanya risiko. 5,07% ini merupakan sisa dari 94,93% atau ketika dijumlahkan itu bisa menjadi 100%. Untuk interpretasi selanjutnya yaitu uji pengaruh dari masing-masing variabel. Pengaruh variabel dapat dilihat dari nilai koefisien dari setiap variabel. Untuk mengetahui hubungan variabel tersebut dapat dilihat dari perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Output dari pengaruh masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk T tabel dengan tingkat kesalahan 5% yaitu 2,004879 sehingga
pada beta 1 atau variabel luas lahan, jika dilihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel dapat diketahui bahwa T hitung pada beta 1 itu sebesar 0,4690665E plus 01 sehingga dikalikan dengan 10 menjadi 4,690 yang lebih besar dari T tabel yaitu 2,004879 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 atau luas lahan apabila dinaikkan 1% maka output akan meningkat sebesar 0,79%. 0,79 itu diperoleh dari koefisien pada beta 1. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pada beta 2 atau benih. Jika dilihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel dapat diketahui bahwa T hitung 2,787 di mana 2,787 itu diperoleh dari nilai T rasio pada beta 2 yang ditambah plus 01 sehingga dikalikan dengan 10. Lebih besar dari T tabel yaitu 2,004879 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X2 atau benih apabila dinaikkan 1% maka output akan meningkat sebesar 0,27%. 0,27 itu diperoleh dari koefisien beta 2. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pada beta 3 atau tenaga kerja, jika dilihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel dapat diketahui bahwa T hitung 1,083. 1,083 itu diperoleh dari T rasio pada beta 3 yang pada outputnya itu plus 01 sehingga 0,1837931E itu dikalikan dengan 10 hingga nilainya 1,083 yang mana lebih kecil dari T tabel yaitu 2,004879 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 atau tenaga kerja apabila dinaikkan 1% maka output akan menurun sebesar 0,16%. Untuk 0,16 itu diperoleh dari koefisien pada beta 3. Kemudian untuk pada beta 4 yaitu pada pupuk, jika dilihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel dapat diketahui bahwa T hitung minus 3,956 ini diperoleh pada T rasio yaitu minus 0,9563835E plus 01 sehingga ini dikalikan dengan 10 karena minus maka di sini nilainya pun juga minus 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X4 atau pupuk apabila dinaikkan 1% maka output akan menurun sebesar sebesar 0,17% atau menurun sebesar minus 0,17%. Untuk selanjutnya yaitu pada beta 5 atau pupuk kandang, jika dilihat dari perbandingan T hitung dengan T tabel dapat diketahui bahwa T hitung 0,443 di mana hal ini diperoleh dari T rasio yang 0,443 yang lebih kecil dari T tabel 2,004879 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X5 atau pupuk kandang apabila dinaikkan 1% maka output akan menurun sebesar 0,034%. Sedikit revisi tadi pada beta 4 yang nilai T hitung minus 3,956 itu juga lebih kecil dari T tabel yaitu 2,004879 sehingga ketika dinaikkan 1% pada beta 4 itu atau pupuk itu akan menurunkan outputnya sebesar minus 0,17%. Untuk interpretasi selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Tingkat efisiensi teknis ini untuk mengetahui seberapa efisien petani dalam melakukan teknik budidaya pertaniannya. Di sini terdapat output dari setiap petani mulai dari petani pertama sampai petani terakhir yaitu petani ke-60. Di sini juga terdapat min efisiensi sama dengan 0,85154013 E plus 00. Pada output technical efficiency estimate dapat diketahui bahwa min efisiensi sebesar 0,8 sehingga apabila efisiensi teknis lebih dari 0,8 maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis, begitupun sebaliknya. Dapat dilihat pada petani 1 nilai technical efficiency estimate sebesar 0,9 maka dapat disimpulkan bahwa petani 1 telah melakukan produksi secara efisien. Kemudian ada beberapa petani yang efisiensi teknis kurang dari 0,8 yaitu petani ke-21 dengan nilai efisiensi teknis sebesar 0,7 sehingga kegiatan produksi petani 21 atau petani ke-21 itu belum efisien. Begitu juga dengan petani nomor
23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54. Itu juga belum efisien karena nilai technical efficiency estimate-nya kurang dari 0,8. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dan saya praktekkan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Frontier dan cara menginterpretasikan dari output data yang diolah menggunakan aplikasi Frontier. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.